Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Di ini pasti pada sehat keluarga. Mungkin teman-teman sebagian udah pada nonton kemarin sewaktu saya mereview Suzuki Jimny 5 pintu ini. Nah, di hari ini saya membawa juga Subaru Crosstrek saya untuk melakukan pengetesan tipis-tipis teman-teman. Ya, walaupun kedua mobil ini boleh dibilang bukan direct kompetitor ya, atau bukan kompetitor secara langsung, di luar dari warnanya sama-sama merah sih ya, dan harganya juga hampir mirip, tapi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, yang pengen di-share hari ini adalah apa sih sebenarnya perbedaan dari 4WD yang ada di Jimny dengan AWD yang ada di Crosstrek. Kira-kira seperti gimana? Saksikan videonya ya. Sebelumnya teman-teman, kita coba ketahuin dulu ya kepanjangan dari 4WD dan AWD. Kalau 4WD itu kepanjangannya adalah 4-wheel drive, atau di satu sisi kita suka mengenal dengan istilah 4x4. Sementara AWD itu kepanjangannya adalah all-wheel drive. Nah, di antara kedua buah sistem itu yang membedakan adalah cara mereka mengatur pergerakan rodanya teman-teman. Dimana kedua-duanya sama-sama 4 roda bisa muter. Cuma sistemnya beda, cara kerjanya beda, dan itu yang akan membedakan juga nantinya mobil ini dan mobil itu lebih cocoknya buat apa teman-teman. Nah, kita akan coba cari tahu satu-satu. Pertama kalau kita ngomongin 4WD, seperti misalnya di Jimny. Kalau 4WD itu ada yang namanya transfer case. Bentukannya bisa tuas kalau yang konvensional, bisa juga elektronik. Seperti misalnya ada tombol atau kita puter. Nah, dengan adanya transfer case, kita itu dapat menggunakan mode 4x2 atau cuma 2 roda aja yang gerak, bisa 4x4. Dan 4x4-nya itu juga masih ada 2 pilihan teman-teman. Ada yang high atau 4H dan ada low atau yang 4L. Dan itu yang ngebikin kemampuan mobilnya untuk off-road bisa lebih oke lagi. Tapi kita geser dulu kalau ngomongin yang all-wheel drive nih. All-wheel drive dia nggak punya transfer case. Jadi kita nggak bisa milih nih, mau cuma 2 roda aja yang gerak atau ke 4 roda yang gerak. Jadi kalau all-wheel drive gini, dia udah full ke 4 rodanya konstan bergerak terus. Walaupun AWD itu juga masih ada lagi yang lebih advance lagi atau lebih mutakhir lagi teknologi seperti misalnya yang ada di Subaru ini. Dimana kalau di Subaru ini namanya symmetrical all-wheel drive, jadi ke 4 rodanya itu bergeraknya itu lebih full time atau lebih secara terus-menerus. Karena kalau kita ngomongin all-wheel drive yang biasa atau yang standar, biasanya mereka tetap hanya 2 roda aja yang bergerak. Begitu butuh traksi tambahan, baru sisa 2 roda aja yang lain ikut ngebantu. Itu dia. Jadi kalau kita ngomongin bedanya all-wheel drive biasa dengan all-wheel drive yang ada di Subaru. Nah, tapi balik lagi teman-teman, antara 4WD sama AWD sebenarnya itu kegunaannya atau ciri-ciri lainnya itu seperti apa aja sih? Kita coba lihat nih ya. Four-wheel drive biasanya basic atau platform mobilnya itu menggunakan leather frame teman-teman. Walaupun nggak pasti ya, ada juga yang menggunakan monocoque, tapi mayoritas leather frame. Lalu yang kedua, untuk tipe mobilnya biasanya merupakan sebuah SUV atau pickup. Jadi ya bisa jadi itu double cabin ya, kalau yang biasanya banyak di Indonesia. Sementara kalau untuk fungsinya atau orientasinya, dia itu lebih ke untuk 2 alam teman-teman. Jadi tetap pastinya bisa dipakai untuk harian di aspal, tapi juga kita bisa pakai di salah satu alamnya lagi, yaitu di tempat off-road seperti ini misalnya. Jadi dia antara untuk on-roadnya oke, untuk off-roadnya oke. Tapi kalau kita ngomongin untuk off-roadnya, biasanya dia arahnya itu memang lebih optimalnya untuk off-road yang medium atau yang sedang-sedang sampai yang ke berat. All-wheel drive, kalau kita ngomongin platformnya, biasanya dia menggunakan sasis monocoque.
Dan untuk jenis mobilnya, itu kebanyakan jenisnya adalah crossover. Sementara kalau kita ngomongin orientasinya, dia sebenarnya sama-sama bisa di on-road dan bisa juga di off-road, teman-teman. Tapi utamanya, dia lebih ngedepanin untuk kenyamanan di on-roadnya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin untuk off-roadnya, mayoritas sekitaran yang ringan-ringan aja ya, entah itu kita mau overland yang light jalurnya, atau kita sekedar melintasi country road, itu memang cocok buat di all-wheel drive ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, perbedaan atau ciri-ciri dari sebuah AWD dan juga 4WD. Nah, sebelum kita ngetes kedua buah mobil ini, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan, karena banyak juga teman-teman yang masih suka salah kaprah nih, yaitu tentang ground clearance. Jadi kalau kita ngomongin ground clearance, teman-teman, itu adalah jarak antara tanah atau permukaan aspal misalnya dengan titik terendah yang ada di mobil. Dan biasanya titik terendahnya itu ada di bagian bonggol gardan. Jadi itu yang boleh dibilang paling rendah di mobil, dan itu diukur sampai ke tanah atau sampai ke aspal, keluarlah angkanya, berapa mili misalnya. Kalau kita ngomongin di kedua buah mobil ini, ground clearance-nya itu perbedaannya itu tipis. Kalau misalnya Crosstrek 220 mili, kalau misalnya di Jimny 210 mili. Nah, sekarang kira-kira apa teman-teman bisa jawab? Ini kan ground clearance-nya lebih tinggi. Kalau yang Jimny lebih rendah. Tapi kalau misalnya dipakai off-road, apa bener nih? Yang Jimny bakal mentok duluan dengan 210? Apa enggak ini 220 yang bakal mentok duluan? Atau justru enggak mentok, malah aman ya, kan angkanya lebih tinggi ground clearance-nya. Nah, jadi gini teman-teman, mobil itu walaupun ground clearance-nya tinggi atau rendah, tapi kita harus mikirin atau ngitungin juga bagian-bagian lainnya. Anggap teman-teman, misalnya kalau di Crosstrek ini ground clearance-nya itu kan 220 mili. Tapi kita tahu nggak sih, di bagian bumpernya itu kurang lebih jaraknya berapa ke tanah? Ini coba saya hitung teman-teman. Ini kita hitungnya hitung kasar aja, nggak terlalu presisi banget. Di sini kurang lebih saya dapat angka 260 mili. Itu di bagian ujung bumper sini, teman-teman. Sementara di Jimny, ini udah ada aksesoris tambahannya yang plastik silver ini. Oke lah, kita ambil dari aksesoris ini, yang bikin dia lebih rendah lagi. Jaraknya sampai ke tanah sekitaran 340 mili. Nah, berarti di situ kita kurang lebih udah tahu kan, kalau ngomongin ground clearance, walaupun dia itu lebih tinggi, tapi di bagian depannya ini ujung bumpernya dia lebih rendah, akhirnya lebih cepat kena atau gesrot mentok yang ada di Subaru ini dibandingkan yang ada di Jimny ini. Jadi kurang lebih kalau kita ngitungin untuk kira-kira kemampuan off-roadnya gimana, atau lewat jalan rusak gimana, kita nggak bisa berpatok utamanya ke ground clearance. Kenapa? Karena sekarang kita ngomongin ground clearance saja, yang lebih tinggi dari Jimny ini juga banyak, padahal bukan mobil off-road ya teman-teman ya. Mau itu Rush, mau itu kita ngomongin Expander, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ngomongin untuk bagian-bagian lainnya ini, dia itu kurang lebih tinggi. Walaupun ground clearance-nya 210 mili, tapi di bagian sini tadi kita ngitung udah 300 mili lebih. Belum lagi kalau saya coba hitung bagian samping dan lain-lain lagi, itu juga udah pasti minimal kepala 300 mili. Sementara kalau di Crosstrek ini, dari ujung depan sampai ujung belakang semuanya rata-rata di sekitaran 200-an mili. Itu dia buat gambarannya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah sekarang ini memang di Indonesia ini ground clearance penting, karena banyak juga jalan yang rusak. Tapi jangan lupa juga, banyak mobil-mobil baru ataupun mobil lama yang udah pada dimodif yang ngebikin ground clearance-nya itu tidak sesuai dengan angka yang ada di pabrikan lagi. Jadi pada akhirnya bukan hanya di ground clearance ya, tapi kita mesti ngomongin clearance di bagian seperti misalnya depan mobil ini, yang adanya di ujung bumper bawah. Nah, jadi masih kaitannya juga dengan kita ngomongin clearance dari sebuah mobil supaya nggak gampang mentok di jalan rusak atau di jalur-jalur off-road. Ada satu hitungan yang itu menurut saya jauh lebih penting daripada ground clearance, yaitu ram of angle. Ini sudah suka saya jelasin berapa kali teman-teman, tapi rasanya memang ini cukup penting ya untuk kita bisa tahu lebih jauh lagi sebenarnya kita mau ngeliat kemampuan off-road atau kemampuan melewati jalan rusak tuh dari apa, dari ram of angle-nya ini. Jadi ram of angle singkatnya teman-teman, kalau yang di bagian depan ada yang namanya approach angle.
Jadi itu adalah hitungan garis kalau kita tarik lurus dari mulai ban yang paling bawah sampai ke ujung bumper, itu ketemu berapa derajat, dan itu adalah angka yang kita dapat untuk approach angle, di mana derajatnya semakin tinggi, dia itu semakin bagus. Kalau yang di bagian tengah ini ada yang namanya breakover angle. Sederhananya, semakin mobil ini wheelbase semakin panjang atau jarak roda belakang dan depannya semakin jauh, maka dia breakover angle-nya angkanya akan semakin kecil. Jadi kalau kita off-road, lebih besar kemungkinan untuk tengahnya itu mentok. Jadi biasanya kalau mobil pendek, secara sederhananya dia lebih nggak gampang mentok daripada mobil yang wheelbase-nya panjang. Sementara yang ketiga atau yang terakhir, ada yang namanya departure angle. Itu kebalikannya dari yang approach angle, tapi ini yang versi di belakangnya. Dari situ kita bisa tahu kurang lebih seberapa mudah, seberapa gampang mobil ini mentok, misalnya saat naik tanjakan yang curam, atau melewati turunan yang terjal, atau melewati jalan rusak. Itu akan jauh lebih penting daripada kita ngomongin ground clearance. Kenapa juga ada satu hal lagi yang menarik? Karena nyatanya mobil itu biasanya mentok bukan di bagian yang dihitung jadi ground clearance ya teman-teman, tapi biasanya di ujung depan bodi atau bumper, atau di bagian samping kanan kiri, atau kita suka bilangnya side skirt. Yang kedua teman-teman, salah kaprah yang kaitannya dengan ground clearance, yaitu adalah kalau ground clearance-nya itu semakin tinggi, maka akan aman untuk yang namanya melewati genangan banjir teman-teman. Itu juga nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin mobil lewatin genangan banjir, itu yang perlu kita perhatikan justru adalah intake udara, atau tempat udara itu disedot untuk masuk ke dalam mesin. Nah, kalau kita ngomongin intake udara, setiap mobil itu bisa beda-beda posisinya. Entah kanan kirinya, modelnya dia ngumpet apa enggak, tinggi atau rada rendah, itu yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi kalau kita ngelintasi banjir, yang harus kita istilahnya pikirkan adalah intake udaranya aman nggak? Takutnya posisinya terlalu rendah, jadi dia nyedot air. Jadi kita bukan ngomongin masalah ground clearance ya teman-teman. Mungkin ground clearance balik lagi tadi, ini nggak setinggi Crosstrek, tapi di satu sisi Crosstrek itu kalau dibandingkan sama Jimny ini ya, posisi intake udaranya lebih tinggi Jimny. Dari posisi kap mesinnya aja juga udah kelihatan ya tinggian yang Jimny ini daripada yang Crosstrek. Nah seperti itu teman-teman. Nah tapi kaitannya juga dengan banjir, yang juga salah kaprah di orang-orang adalah knalpot. Jadi kalau ngomongin knalpot, banyak juga yang suka khawatir nih kalau posisi knalpotnya nggak ditinggiin atau tetap rendah seperti standarnya, itu nanti pas banjir jadi kemasukan air. Tapi yang benar teman-teman, selama mesin itu tetap nyala, knalpot itu nggak akan kemasukan air. Karena tekanan gas buang dari knalpot itu tetap lebih kuat daripada air yang mencoba untuk masuk ke dalam knalpot teman-teman. Jadi kembali lagi, selama mesinnya nyala itu tetap aman, nggak masalah. Yang harus kita pikirkan, kembali lagi itu di depan, intake udara. Kalau kita mau coba upgrade kemampuan wading depth ya, atau fording depth-nya lagi supaya kita bisa nyelemnya lebih dalam lagi, kita upgrade-nya itu jadi menggunakan snorkel. Jadi dia ngambil udaranya bisa lebih tinggi teman-teman. Bukan knalpotnya yang justru ditinggiin. Oke teman-teman, saatnya kita untuk melakukan pengetesan. Kembali lagi sebenarnya nggak benar-benar pengen ngadu antara Jimny dengan Crosstrek, tapi pengen ngasih lihat lebih jauh tentang all-wheel drive dan four-wheel drive. Karakter masing-masing kendaraannya gimana. Pertama kalau ngomongin buat off-road driving-nya dulu, pakai Crosstrek ini karena dia merupakan crossover, dari duduknya aja juga udah lebih nyaman ya teman-teman ya. Walaupun duduknya nyaman, tapi dia posisinya emang sedikit agak lebih tenggelam duduknya, nggak setegak di four-wheel drive. Jadi misalnya kita lagi ketemu jalur-jalur yang kita emang harus ngelewatinnya agak lebih presisi gitu ya, ngelihatnya emang atau ngukurnya itu bisa jadi sedikit lebih sulit daripada kita pakai mobil four-wheel drive. Karena kan duduknya tegak gitu, jadi lebih commanding. Tapi kalau misalnya seperti di Crosstrek ini, karena duduknya lebih kayak tenggelam ke bawah, ngitung bodi misalnya ujung kap mesin atau bagian lainnya emang sedikit lebih tricky teman-teman. Ya cuma di satu sisi emang duduk seperti ini nyaman ya buat kita pakai di dalam kota, atau misalnya kita pakai mobilnya untuk kayak road trip keluar.
nggak gampang pegel. Apalagi di luar itu faktor juga pakai monokok gini emang boleh dibilang lebih nyaman juga ya. Nggak cuma jarak pendek dalam kota, tapi buat luar kotanya jalan jauh juga lebih nyaman. Nah sementara teman-teman, kalau kita ngomongin untuk mesinnya, mungkin sebelumnya saya juga udah sempat bahas waktu nge-review Crosstrek ini, kebanyakan crossover itu, apalagi kalau kita ngomong all-wheel drive gitu, penggunaannya itu lebih ke untuk emang harian ya, bukan performance, bukan high performance, jadi bukan buat ngebut-ngebutan, jadi lebih banyak itu dipakainya untuk harian. Dan emang mayoritas kalau kita ngomongin crossover gitu kan dipakai di negara-negara yang ada saljunya misalnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin di negara yang nggak ada salju, misalnya kayak di Indonesia gini, apa tetap kepake all-wheel drive-nya? Itu juga udah saya jelasin. Kita pakai harian pun tanpa harus kita ada pakai untuk off-roadnya misalnya seperti ini, itu juga udah ada banget ya manfaatnya ya. Udah oke banget manfaatnya dari all-wheel drive, di mana dia itu bisa meningkatkan safety kita dipakai harian. Misalnya pas hujan, itu bisa membuat mobil kita itu jauh lebih terhindar dari yang namanya misalnya sliding atau tergelincir karena traksinya tiba-tiba hilang. Jadi emang overall sih pakai crossover all-wheel drive itu lebih dapat nyamannya, terutama untuk ngomongin hariannya, sekalipun kita nggak pakai sama sekali untuk off-road ya. Tetap manfaat banget all-wheel drive. Sementara teman-teman, overall driving di Suzuki Jimny, atau sebenarnya lebih tepatnya di kendaraan 4-wheel drive ya, pengen saya sampaikan. Pertama, dia jauh lebih commanding teman-teman. Jadi buat kita ngelihat ke kanan, ke kiri, ke depannya semua lebih jelas. Jadi buat kita ngambil jalur, misalnya lagi nih kita ngelotin kubahan lumpur, sementara kita harus mastiin dia itu jangan terlalu ke kanan misalnya. Kita menghitungnya itu dan menempatkan bannya itu bisa lebih gampang di mobil 4-wheel drive. Balik lagi karena duduknya itu yang emang lebih tegak. Tapi karena duduknya tegak, di satu sisi emang kenyamanannya nggak senyaman di mobil crossover. Karena duduknya yang tegak seperti ini, mungkin kalau kita pakainya cuma jarak pendek aja masih oke. Tapi kalau kita udah pakai jarak panjang, kita road trip, kita overland yang jauh, itu mulai berasa ya teman-teman ya. Badannya itu kayak kurang enak gitu. Nah, jadi di satu sisi kalau kita ngomongin mau dapet nikmatnya dari posisi duduknya, itu emang di mobil crossover atau dalam hal ini all-wheel drive ya. Karena salah satu faktornya kan kayak yang tadi saya bilang, dia sasisnya monokok. Jadi memang lebih nyaman, lebih enak dan betah dipakai jarak jauh juga. Nah, kemudian tadi kan saya bilang kalau misalnya di mobil all-wheel drive itu karena basicnya dia crossover, biasanya suspensi depan dan belakangnya itu udah independen teman-teman. Tapi kalau di mobil 4-wheel drive, banyak yang independennya itu masih bagian depannya aja. Tapi kalau kayak Suzuki Jimny gini, bahkan dia masih gardan depan dan gardan belakangnya itu pakai solid. Jadi rasa bantingannya itu cukup kaku teman-teman. Cukup kurang bisa diterima di badan gitu, begitu jeduk kena ke bagian gitu. Ya memang konstruksi suspensi seperti ini memang unggulnya itu lebih ke arah kalau dipakai off-road dia lebih badak, lebih kuat. Maintenance-nya juga lebih mudah daripada kita pakai mobil yang gardannya itu independen ya, atau gardan sayap. Dan untuk modifikasinya pun juga lebih mudah teman-teman. Nah sementara kalau ngomongin mesin, ini kemarin saya juga udah sempat bilang pas lagi nge-review mobil ini, mesin 1500 ini banyak yang komplain kenapa kayak mesinnya carry ya. Padahal dari dulu Jimny itu emang selalu dia mesinnya sama dengan kendaraan niaganya. Jadi kalau Jimny yang dulu yang Katana itu sama dengan Carry 1000 teman-teman. Kesederhanaannya karena samanya banyak kita bisa substitusi partsnya, itu yang menjadi kelebihan Jimny dari dulu. Jadi tidak ada kebutuhan untuk pakai mesin yang eksklusif dan tidak ada kebutuhan untuk pakai mesin yang sangat bertenaga. Karena dari dulu yang namanya Jimny itu kelebihannya adalah dia itu tenaganya cukup atau pas-pasan. Jadi nggak gampang merusak mobil dan untuk semua orang ngontrol atau bawa off-roadnya itu bisa. Tidak susah seperti bawa mesin yang powerful ya.
Next, kita akan lanjut lagi untuk suspension test. Ini sebenarnya singkat aja teman-teman buat ngerasain bantingannya ya di mobil crossover all-wheel drive dan juga mobil SUV 4-wheel drive. Nah, ini kita lewatin jalanannya yang banyak alur airnya, jeduk, jeduk, jeduk. Oh, enak sih tapi bantingannya. Ini nggak cuma faktor karena dia menggunakan sasis monokok, tapi juga karena keempat buah rodanya itu dia menggunakan suspensi independen ya. Jadi bantingannya tuh nggak harsh gitu, nggak stiff teman-teman. Nah cuma di satu sisi karena mobil ini tadi saya sempat bilang crossover itu duduknya agak lebih rendah, agak sedikit khawatir mungkin teman-teman kalau misalnya lagi off-road pakai crossover itu untuk ngitung nih, ini kira-kira mentok nggak ya di depan, ini kira-kira aman nggak ya, karena nggak seperti mobil 4-wheel drive yang jangkung duduknya jadi kita bisa mudah menghitung. Bedanya di situ. Sementara teman-teman kalau kita pakai di mobil 4-wheel drive yang mana mayoritas menggunakan leather frame dengan kaki-kaki yang nggak full independent seperti crossover all-wheel drive, kita cobain. Lebih kaku ya. Bedanya lumayan sih untuk kekakuannya. Faktor dari si kaku leather frame-nya dengan kaku yang gardannya ini masih dua-duanya solid axle teman-teman. Nah, cuma kayak tadi saya sempat bilang, walaupun dia lebih kayak terombang-ambing di dalam begitu kita kena alur-alur air tersebut, tapi kita untuk ngitung ujung kap mesin, ngitung kita posisi bannya udah pas apa belum, dan rasa confident kita tahu nggak bakal gesrot ya, nggak bakal mentok bumpernya, itu bisa lebih kita dapat di sebuah kendaraan 4-wheel drive dibandingkan di all-wheel drive yang mana itu dia SUV, crossover itu lebih posisinya rendah ya. Sementara kalau ini tinggi, jadi overall kita kayak ngelewatin gundukan itu kita lebih merasa nyaman. Nggak akan gesrot, nggak akan ada tiba-tiba krok bagian bumper depannya. Walaupun di satu sisi lebih berasa kakunya jadi lebih terombang-ambing ketimbang di crossover yang di dalamnya lebih anteng. Next teman-teman, kita akan nyobain untuk uphill atau nanjak nih di sini nih. Ya udah ketahuan dari awal ya kekurangannya adalah nggak ada 4L, jadi mau nggak mau kita mesti agak ngisi RPM lebih tinggi lagi karena tidak bisa dirayap. Oke, approach angle masih aman. Ternyata kalau misalnya nggak di momentum, dia kehilangan traksi teman-teman. Sekarang kita akan coba lagi, tapi kali ini X-mode kita nyalain. Ternyata ini termasuk terjal. Oke. X-mode kita nyalain. Oke. Baru dia naik teman-teman. Ya, jadi yang awal tadi memang X-mode belum dinyalain. Jadi pada intinya adalah sistem untuk dia bisa ngebagi traksinya ke tiap roda saat off-roadnya itu belum diaktifkan. Oke. Tapi kurang lebih nggak terlalu effort juga ya. Walaupun di satu sisi RPM-nya nggak bisa terlalu rendah sekali kan, karena mobil ini juga bukan mobil yang torsinya besar dan tidak ada low-nya, jadi torsinya tidak bisa dikali lipatkan, tapi masih cukup oke lah, nggak sampai mesinnya yang ngejerit di RPM tinggi. Nah, sekarang lanjut aja kita akan nyobain untuk yang downhill-nya, dan dengan kita udah masukin X-mode ini, dia kurang lebih langsung aktif hill descent kontrolnya teman-teman. Kita coba di sini ya. Ini nggak saya gas sama sekali. Asik sih. Walaupun belakangnya rada ngangkat tadi. Tapi begitu dia udah nukik, langsung nahan si hill descent kontrolnya. Oke sih, karena beberapa mobil ada yang kayak telat gitu. Jadi begitu udah meluncur ke bawah, beberapa detik kemudian baru nahan. Tapi ini begitu mulai turun dia udah nahan. Oke juga sih. Nah, sekarang kita akan nyobain uphill dengan Jimny. Kira-kira seperti gimana. Tapi biar aci, biar fair, karena kalau di all-wheel drive itu nggak ada 4L-nya, nggak ada low-nya. Jadi untuk di Jimny ini dari 4L saya akan pindahin ke 4H. Jadi kurang lebih kita akan melihat effort atau usaha nanjak yang hampir sama. Oke, kita coba aja. Kurang lebih sama kayak tadi Subaru, kita nggak dari jauh ambil acang-acang buat ngebut. Begitu kita udah
Nanjak sini kita gas. Oh, baru berasa ya. Dari awal aja kita nggak pakai nyoba 2 kali lagi, set dia langsung naik ke atas. Nah, buat informasi tambahan teman-teman, jadi kalau di all-wheel drive-nya Subaru itu ada fitur X Mode ya, dan itu harus dinyalain, harus diaktifkan sendiri. Sementara kalau di 4-wheel drive seperti Jimny ini, untuk si traction control off-road ya, atau LSD brake-nya itu nyala, nggak perlu kita aktifin apa-apa. Jadi kayak tadi ya, kita nggak ada pilihan tuh mode di on atau di offin. Pokoknya begitu dia tahu ada gejala slip pas lagi naik, dia langsung mikir, langsung aktif tuh pembagian tenaga rodanya ke setiap titik rodanya itu dengan optimal. Nah sekarang saatnya kita nyobain Jimny kalau turun. Ini sama-sama ada fitur hill descent control juga, tapi kalau di Jimny kebalikan, harus diaktifin dulu. Kalau tadi kan di Subaru itu begitu ekspornya nyala dia langsung aktif. Kalau yang di Jimny ini mesti diaktifkan dulu. Oke, kita coba sekarang maju dan saya nggak akan injak rem sama sekali dari sekarang. Oke. Wow! Karena ada kameramen saya persis duduknya deket banget lagi. Cuma pada intinya teman-teman adalah butuh sekian waktu untuk dia nyaut, butuh sekian waktu untuk dia mulai, oh iya ini saatnya saya untuk bekerja nih, si hill descent controlnya gitu. Jadi pada intinya memang yang di Subaru dia lebih responsif, lebih cepat untuk nahannya ketimbang di Jimny yang baru belakangan. Ya memang kalau di Jimny ini yang saya tahu adalah dia itu butuh untuk mencapai ke kecepatan tertentu dulu untuk dia nahan hill descent controlnya. Yang mana itu bisa jadi membuat orang yang apalagi awam ya, keburu panik duluan. Kok nggak aktif nih hill descent controlnya? Yaudah saya bantu pakai rem kaki aja deh. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Drama yang mungkin terjadinya. Tapi kalau kita emang udah tahu hill descent control di Jimny itu emang bisa aktif, kita nggak akan sepanik itu ya. Cuma emang agak telat aja nyautnya. Dan untuk yang terakhir teman-teman, ini juga tipis saya sih sebenarnya sih. Kita akan ngetes untuk traction controlnya antara Crosstrek dengan X Mode dan Jimny dengan all gripnya. Oke, kita akan lewatin bagian sini yang sampai rodanya bakal ngangkat. Oke, yap, ini bagian kanan belakangnya udah rada ngangkat. Kita tambah gasnya. Oke, wah top sih. Saya akuin emang traction controlnya ya, si X Mode ini benar-benar responsif banget. Walaupun yang namanya suara traction control tuh suka nakutin gitu, kayak ada suara gruk atau juk. Jadi kayaknya seakan-akan ada bagiannya di kaki-kaki yang rusak. Padahal itu suara si brake LSD-nya sedang bekerja teman-teman. Oke, kita coba di Jimny. Di Jimny kita juga akan tetap pakai 4H-nya ya, biar kita ngomongin untuk rasionya sama-sama high jadi dengan Crosstrek. Oke, kita akan lewatin jalur yang sama. Kita akan bikin ngangkat lagi bannya kayak tadi. Mulai ke kanan. Oke, kita gas lagi di sini. Wow. Wah, dari visualnya kurang lebih teman-teman udah bisa lihat ya. Surprisingly atau secara mengejutkan, untuk traction controlnya emang dia lebih cepat didapat di Subaru dengan X Mode ketimbang di Suzuki ini dengan all gripnya ya, atau brake LSD-nya yang ada di Suzuki ini. Jadi kurang lebih dia butuh waktu lebih lama sedikit untuk mikir, ada bagian yang nge-spin harus dipindahin tenaga rodanya, baru dia kayak ngehnya rada belakangan gitu. Jadi pada intinya sih emang ini lebih ke arah manajemennya untuk bisa membagi putaran roda, seberapa responsif, seberapa cepatnya. Tapi kita emang nyobanya kali ini hanya di bagian yang kering aja, karena pada intinya bukan masalah kita main becek-becekan, tapi masalah kehilangan traksi roda. Kayak misalnya ngelewatin alur air seperti barusan.
Ya, oke teman-teman, mungkin berarti sekian dulu untuk kita melihat lebih jauh perbedaan antara 4WD dan AWD. Pengetesan tadi kurang lebih sebenarnya bukan kita mau mengadu secara langsung kedua buah kendaraan ini, karena mereka berdua ini nggak bisa dibilang merupakan kompetitor secara langsung, dan di satu sisi juga keduanya ini mempunyai market dan juga kegunaan yang berbeda-beda. Secara garis besarnya, saya boleh bilang kalau untuk Crosstrek ini memang lebih cocok bagi kita yang lebih banyak pakainya itu untuk harian. Jauh lebih nyaman kita pakai untuk harian, dipakai di aspal itu handlingnya jauh lebih baik daripada Jimny. Sementara untuk off-road, memang off-roadnya terbatas, jadi kita hanya bisa atau cocoknya yang tipis-tipis saja, yang light aja off-roadnya. Sementara kalau kita ngomongin Jimny, buat hariannya mungkin kurang nyaman teman-teman, suspensinya agak sedikit kaku, kita ngomongin handlingnya juga jauh bedanya dengan Crosstrek, tapi begitu kita udah pakai ke salah satu habitatnya yaitu ke alam bebas seperti ini, kita baru bisa ngerasain kemampuan dari sebuah Jimny itu sebagai kendaraan off-road yang memang legend. Dari dulu itu emang Jimny ini kurang lebih disukai oleh banyak orang untuk off-road dengan kesederhanaannya, dengan bobotnya ringan, dan serba pas-pasannya itu yang ngebikin dia lebih reliable teman-teman. Nah, walaupun di satu sisi kita ngomongin Jimny ini ada yang namanya faktor emosional, dan itu sangat besar sekali, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh negara lain, dimana pembelinya ini dia nggak mau banding-bandingkan dengan mobil lain, karena intinya dia mau Jimny, udah itu aja sih, simple itu. Sementara kalau Crosstrek ini merupakan sebuah crossover baru yang mungkin bisa jadi penggunanya juga belum pernah pakai Subaru sebelumnya, belum pernah pakai sebuah crossover untuk off-road sebelumnya, ini bisa jadi sebuah pilihan baru untuk mereka. Oke teman-teman, mungkin videonya berarti segitu dulu, didoain pada sehat keluarga, dan sampai ketemu lagi di video Jajilogi yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Audio aman ya?